Nah, jadi sebenarnya kalau di harga sekarang pulp setuju, murah, tapi balik lagi yang gue bilang Jok itu apa? Eh, kita kan ngeliat ke sektor yang paling gede aja nih, misalnya komoditi sekarang si coal batu bara. Ya kalau lu argue misalnya INKP, PI 3, PI 4, yes murah-murah. Tapi di satu sisi juga kalau lihat kayak batu bara, ITMG, PTBA, Adaro, ya itu semua PI-nya juga kurang lebih ya Indi gitu ya, 3-4 kali juga Jok, gitu kan. Dan dividennya lebih kenceng juga di ITMG, Adaro, dan segala PTBA kan sebenarnya gitu kan. Sedangkan kita tahu yang pulp ini kan ya bagi dividen aja udah bagus Jok sebenarnya kayak gitu kan. Nah jadi apa ada dua hal yang beda di sini Jok gitu. Jadi makanya gue bilang ya apa boleh sih buat trading trading itu boleh gitu ya. Cuma maksud gue in general kalaupun nanti emang komoditinya naik, gue rasa ya seharusnya sih orang masih akan fokusnya di komoditi yang gede dan bagi dividennya tuh jelas gitu. Apalagi kan sekarang trennya ya bunga lagi naik Jok. Ya cash is the king gitu ya. Orang mau terima terima duitnya mana bos gitu kan. Jangan cuma di atas kertas doang kan kayak gitu. Sepakat, sepakat. Oke. Mungkin kalau Gimana, Kodon? Menarik lihat nggak teknikalnya? Oke. INKP Kim ya, buat aku sih kalau ini kan serius ya sahamnya. Nah, kalau lu emang tujuannya lebih cepat, ya lu masuk SPMA, SMKL gitu-gitu. SMKL rilis report bagus Ada ya. reason khusus, Kodon? Loh, Why SMKL itu menarik? sepatu Adidas boxnya. Ini sebagai penggemar sepatu ya, Enggak itu gini. Jadi Anda pro eh, ya. INKP Tekim kalau kita suruh orang kita call ya, itu yang mereka tahu oh iya itu perusahaan bagus, tapi mereka nggak execute job. Tapi kalau lu kasih kayak SPMA kemarin di harga 600.595 kita masuk, sekarang 700 udah cuan dia. Jadi sometimes kalau trader ya yang unyu-unyu retail-retail nih, jadi kita mesti kasih kayak, oke, lu ada dua option nih. Lu mau ambil INKP atau lu mau ambil SPMA? Gitu. Jadi karena INKP harganya seberapa, SPMA under 1.000. Jadi orang-orang lebih suka yang itu. Kayak lu misalkan, lu pilih mana nih PTBA atau Doit? Ya nggak? Akhirnya pada pilih Doit semua. Gitu. Jadi ya Ya, lu selalu kasih kasih dua lah. Apa kayak AALI sama TAPG gitu misalkan. Jadi kalau ya, CPO kan suruh beli AALI mikir-mikir tuh. Tapi kalau orang-orang yang usianya 50 ke atas AALI semua. Tapi anak yang usia 25 ke bawah, aduh AALI mah mahal banget. Gue beli TAPG aja nah gitu. Jadi ya you know lah. ya intinya pilihan mau mobil apa motor yang lebih Mm-mm. lincah. Iya, Yang iya, iya. mobil kenapa cocok mobil motor Jok? Mobil lu bisa bawa banyak orang, liquidity-nya banyak. Ya kan? Motor cuma Hmm. bisa bawa 2 orang, lebih cepet. Ya cuma kalau ada apa-apa sekali ARB ya berhari-hari kayak salah satu kontraktor tambang itu kan sekali Iya. ARB udah gitu nggak bisa keluar. Ini Ojak, ini masalah ini nih apa Iya. rangkaan apa eh Chip, apa namanya komponen chip itu gimana nih saham lo chip. habis 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 ex date dihancurin semua itu 900 dong ya. Ya, dia harus turun berapa ya? Turun sekali lagi ARP pun itu BEP sih. Kan Hmm. ya, I mean kan kenaikannya setara dengan 180 perak dividennya kan. Cuman ya kita lihat aja secara kalau penjualan motor tuh gue cek di bulan April 400 ribuan something itu justru naik sih month on Ya. month-nya, year on year-nya udah pasti naik gitu kan. Nah tinggal Hmm. memang di Mei-nya sejak oke, mungkin terpengaruh libur ini nih, libur Lebaran kan, itu kan sempat 9 hari juga tuh libur. Nah kalau memang dia angkanya datar sebenarnya mungkin itu masih bagus. Nah, yang jelek ini apakah dia ke depannya ada kelangkaan? Cuman ya kita lihat aja sih Gordon Hmm. gitu. Since dia kan juga hulu ke hilir kan, kalau misalnya tadi tadi mancing ya Billy ya nanyanya mobil atau motor gitu. Makanya Spesifik makanya motor. ya kalau kalau nggak bisa beli motor ya beli mobil bekas lah Jok biar yang satu naik juga.
Nah, mobil bekas, yang mana ya maksudnya nih ya? Tapi ini MPMX ini kan banyak yang suka, terus banyak yang nyangkut. Aku cuma kasih tahu kayak dividend trap ya, itu udah wajar. Kalau teman-teman lihat di 2019 MPMX tuh lebih menyedihkan gitu ya. Jadi ARB gitu kan dihujat di mana-mana. Tapi itu resiko ya. Tapi kalau kalian lihat bisnisnya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi secara bisnis dia bagus. Jadi kalau strategi kemarin sebenarnya kita nggak ambil dividennya Jok. Jadi lebih sudah buang hari Jumat, kita buang, kita pindahnya ke induknya. Saratoga. Oh ya, karena lagi murah juga ya. Nah, gimana? Billy ada komentar tentang induknya, which is Saratoga. Kayaknya udah mulai stabil tuh. Ya udah mulai Sebenarnya ada pergerakan. Saratoga sebenarnya gue gak tau ya chart terakhir kayak gimana, tapi gue liat minggu lalu chartnya ya, kalau lu tarik garis itu di support, lu lihat support yang di horizontal juga udah kena mental, lu lihat di moving average 50 seingat gue juga dia di situ gitu. Jadi sebenarnya this is kind of entry yang low risk sih menurut gue, maksudnya entry yang lu udah tahu loh kalau mau stop loss di mana, dan kalau lu udah kena stop loss kayaknya hampir nggak mungkin lu kena gocek. Nah itu yang paling enak kayak gitu Jok, kan paling pahit abis lu cut loss naik kan. Nah ini saham yang ya udah keukur nih di mana. Dan kalau lu ngomong soal fundamental, MDKA, Adaro, Agi, ya menurut gua sih barang-barangnya bagus semua ya Jok ya. Jadi maksud gua as a holding company ini sih bisa dibilang ya paling prudent lah ini Jok, kalau mau dibilang apa holding investment di Indo ini bisa dibilang yang paling prudent. Terus ada buyback juga kan kalau nggak salah ya, meskipun kecil sih. Kalau nggak salah seingat gua ada buyback 400 miliar kalau nggak salah gitu. Dan aku juga kalau lihat yang 600M, Adaro masih ada sisa budget lumayan banyak juga untuk buyback. Jadi ya menurut gue sih oke sih induknya sih, setuju sih. Karena pada akhirnya kan sebenarnya MPMX bagi dividen gede ya dikirimnya juga ke Saratoga kan. Saratoganya yang dapat cash reserve-nya kan. Dia tinggal pikirin aja mau ngapain lagi next step-nya gitu. Dan sebenarnya terakhir-terakhir juga Saratoga tuh punya startup yang dia masukin sendiri ya, kayak Fuse. Dulu kan dia maksudnya dia masukin di Sky Venture-nya kan, kalau nggak salah kan dijadiin satu, ada 30 startup kecil. Kalau sekarang kan dia udah kayak resmi tuh ambil satu-satu langsung dari Saratoga. Dia ya walaupun fenomena startup pada layoff karyawan, tapi inilah pertanyaan penutup ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sektor teknologi ini kita perlu hindari, kalau yang punya harus apa deh, jual atau bagaimana gitu. Karena yang belum punya kan pasti gampang lah, dia nggak mau, ya udah nggak usah pusing, nggak usah beli. Tapi bagi yang sudah punya sektor teknologi pada akhirnya harus ngapain gitu, coba misalnya Billy dulu gimana? Logi curhat namanya gitu ya. Coba lu lihat Jok punya lu sendiri udah minus berapa. Ya sebenarnya sih kalau menurut gue Jok dia sekarang ya which is ini kita udah discuss juga kan sama Hans juga kan sama Glenn juga segala macem gitu ya, memang belum musimnya Jok ya gitu, maksudnya musimnya sekarang kan komoditi gitu kan ya, biasalah kalau belum musimnya ya lu pasti diem dulu. Coba balik lagi lu lihat kan laporan keuangan udah keluarkan yang kuartal 1 gitu kan, contoh kayak ASA, buat gua ASA sih very strong performance sih, maksudnya labanya kenceng gitu kan, dan di menurut sekarang apa orang nggak salah menghargai sih kalau buku lu biru juga sih gitu. Nah jadi apa di posisi kayak sekarang sih buat gue sih ya kalau bisa sih exposure di tech nggak usah gede-gede dulu ya Jok ya, karena belum musimnya gitu. Kenapa? Yang ditakutin tuh bukan nggak turun lagi harganya, bisa aja harga sekarang udah bottom, tapi sayang loh kalau misalnya sektor lain main 3-6 bulan naik 100% dan your money stuck in that Ya, betul. sektor. Memang udah nggak turun lagi gitu. Memang udah nggak turun lagi. Itu ya diam, sektor lain naik gitu kan. Nah, jadi gue sih belajar ya 2 tahun terakhir ini market Indonesia is about how fast you move your money sih. Gitu. Kalau 2020 stick ke blue chip, nggak main Breeze, Antam, KF dan temen-temennya, ya lu akhir tahun mungkin BEP atau minus. Tapi lu main itu barang semua yang lain, wah itu sih
beggar-beggaran gitu. Sama juga kayak tahun kemarin gitu loh. Jadi 2021 kalau lu nggak main tech ya sama kayak begitu, Jok. Sepakat sih Bill. Jadi mungkin kalau kayak kita harus ada di teknologi ya bisa aja, tapi mungkin pilih saham-saham yang memang lebih apa ya? Aku rasa lebih strong secara fundamentalnya dia ya. Karena kalau Iya, teknologi sekarang itu lebih kayak ke performa lu gitu loh, bukan ke betul. ekspektasi. Mungkin kalau 2020 2021 kita expect ya. Wah, ini karena saham teknologi euforia semuanya. Dan sekarang sih udah masalah performance gitu. Bank digital banyak nih, aplikasi udah ada semua. Cuman berapa banyak? Misalkan oke user download banyak, tapi apakah mereka kasih taruh uangnya di situ nggak? Atau mereka transaksi nggak? Kalau nggak ya sama aja gitu kan. Jadi kayak kayak seleksi alam juga gitu. Jadi mungkin mesti pilih pilih saham yang cepat. Dan aku setuju Mabili tadi. Kita mau jadi penonton apa mau ambil bagian gitu ya. Jadi Iya, mesti wise sih untuk apa money managementnya, alokasi dananya mau iya, masuk berapa besar gitu. setuju. Karena kan tahun down ya. Mm-mm. Apapun digital gitu kan. Waduh, bank digital gitu kan. Ada lagi udang digital gitu. Pokoknya Iya iya iya. Semua yang dan semuanya itu masalahnya semua baru cerita doang gitu kan. Ya tahun ini iya iya. pembuktian bukunya masih kuat or at least ruginya mengecil gitu kan. Kelihatan Mm. semua nih, mana yang tech beneran sama mana yang apa tech-tekan doang kayak gitu kan. Ya jadi memang Mm. ya di sekarang itu sih ya apa paling benar, yang penting protect your capital gitu kan, make sure loss itu nggak gede supaya duit lu ada nih pas cycle selanjutnya. Karena gue sih sangat apa, tiap tahun tuh pasti ada cycle-nya, kayak tahun ini shipping gitu kan, ya sayang Mm. aja telat gitu kan, jadinya nggak terlalu ngeliatin gitu kan, ya nggak pernah tahu. Siapa tahu di tengah tahun ini apa sahamnya Ombe gitu kan tiba-tiba bangkit semua tuh dari gocap ke atas, ya udah 200 naik juga gitu. Wah, kalau itu naik sih, gua rasa sih market kita akan balik rame kayak tahun 2021 awal sih kalau grup yang satu itu main sih. Ya betul. Jadi ya memang ya tadi setuju Bill ya. Lu bilang kita harus lebih lebih lincah kali ya. Jadi lu tahu harus kapan pindah ke mana, berani ambil risiko untuk buang masukin kemana kayak gitu-gitu. Jadi lebih lebih dinamis ya. Dan aku Ya, juga lihat sekarang itu kan retail ini makin banyak ya. Jadi mungkin beda sama dulu ya Bill. Jadi sekarang tuh benar-benar dinamis gitu. Jadi benar-benar dinamis sih menurut aku. Kalau tadi Billy bilang bahwa di tahun 2022 ini lebih susah, iya. Lebih susah karena sudah aku rasa upside-nya nggak terlalu banyak sih. iya, Gitu. setuju. Dan tahun ini juga makroekonomi backdropnya beda ya. Ya. 2020 kan ya stimulus, 2021 tech boom, ini 2022 komo boom, tapi masa komo boomnya dibarengin sama war gitu kan. Jadinya Fed naikin rate juga gitu kan, jadi bener-bener apa ya butek lah ya, ini nggak apa situasi yang nggak gampang gitu sebenarnya dengan kondisi ini. Nah, Doni, ini penting juga ya mungkin ya kan, biasa orang kalau ngomong trading itu ada namanya winning rate gitu ya. Ya kita tahu lah, ya kan ujung-ujungnya kan kita secara total portfolio positif gitu ya. Ya, Tapi Doni, betul. winning rate Doni umumnya biasa berapa persen, ya kan? Nah kalau tahun ini berapa persen gitu? Gini, waduh gak enak kalau winning rate. Aku jujur aku nggak pernah lihat dari winning rate-nya Ya, karena winning rate itu bisa you know lah ya. Itu antara kita profit sama kita loss itu mungkin winningnya 10 dari 10 transaksi winningnya 8 kali, tapi kalau volumenya kita punya transaksi juga kecil juga sama aja bohong gitu kan. Jadi bener sih lebih lihat ke overall kita punya porto gitu. Selama masih hijau aman. Tapi emang kalau untuk dari sampai Maret itu jelek. Jadi ya, jadi kayak nggak bagus ya. ya, Kalau aku boleh bilang. Jadi sejak Februari, Maret itu kita kurang kurang happy sih sama kita punya result gitu. Gitu. Tapi kalau yang long term, yang dalam artian kita yang investing itu yang kayak eh, beberapa saham ya kayak BRI, BNI, Bank Niaga, yang perbankan bagus semua sih gitu. Tapi kalau ya, untuk trading kita eh, nggak terlalu bagus. Terus terang nggak ya, terlalu bagus. ya, ya, Beda setuju, sama tahun setuju. lalu. Beda sama tahun lalu. Tahun lalu sama COVID itu
cuannya banyak sih. Tapi kalau yang sekarang itu kita agak nggak bagus, memang nggak bagus. Setuju. Karena kadang-kadang capek juga ya Don ya bisa dibilang ya. Maksudnya lu lihat BNI gitu contoh ya. Dari Hmm. goceng 1.900. Cuma buy and hold aja nih 6-7 bulan gitu kan. Lu dapat sampai 100%. Ya kan? Lu tiap hari utak-atik chart, nungguin Dow Jones setiap malam, ya kan? Liatin bar chart, harga call Newcastle. Iya, yes, Pas yes. menurut gue kok nggak kemana-mana ya, atau cuma naik nambah-nambah dikit ya kok. Jadi rasanya your effort tuh jadi kayak wasted gitu kan. Nah itulah makanya ya bener teman-teman ya mungkin bisa ikutin yang kayak gaya Kodon juga. Jadi portfolio dibagi nih, investing berapa, Hmm. trading berapa. Karena jujur ngomong kalau tanya orang gitu ya atau diri sendiri ngeliat gitu ya, bisa pikir ya kita gargol kepala juga gitu kan. Tahu gitu gue beli BNI aja semua gitu kan, apa beli Mandiri gitu, beli Astra, beli Telkom gitu. Dipikir-pikir lebih enak nih, terus tenang lagi apa pikiran Eh, gitu. Kalau tapi dengan begini, seandainya teman-teman ada yang dibagi dua gitu ya, seandainya itu jadi kayak pelajaran juga sih, bahwa antara kan orang bilang yang sabar tuh yang akan cuan gitu kan at the end of the day gitu ya. Tapi juga ada yang trader-trader yang memang mereka jago scalping, mereka memang punya waktu untuk setiap hari ngamatin, tapi emang lebih capek sih kalau ditanya capean mana trader sama investor. Capean trader sih, karena itu konsentrasi setiap hari ya. Jadi di situ bisa emosional kalau kalah, kalau menang wah gitu. Tapi begitu kalah itu rasanya pusat gitu. Itu sih Bill. setuju. Ya teman-teman, oke berarti intinya kesimpulan kita hari ini ya karena kondisi marketnya lagi seperti ini ya. Paling penting ini ya Don ya, berarti kita agree capital harus kita protect gitu ya nomor Mm, satu. Kita ready for the next wave di market karena market itu selalu ada masa nggak enaknya tapi sekali enak waduh enak itu banget. Iya, iya. beggar beli apa aja tuh grafik kayak nurut Betul. lu gitu ya Oh gitu iya, kan. tanya ini kan semennya semen Gresik SMGR nih, emang dia ada ini ya, domestik apa, untuk Gold obligasi ya, itu jadi ya 70%. ya, bro. Jadi dia tuh bisa dibilang dapat harga semennya spesial kan bisa dibilang jadi ya harga Mm-mm. gold pun dia termasuk yang bisa dibilang santai-santai aja lah kayak gitu karena dapat costnya bisa dibilang ini bro apa bisa dibilang murah lah call-nya gitu di cap gitu kan jadi makanya kalau kita ngelihat juga ya dia makanya akhirnya market sadar nih kayak nih oh call naik nggak apa-apa lah gitu kan toh udah di cap juga kan sebenarnya kan harganya. Mm-mm. Aku agak surprise ya sama apa SMGR, terus apa lagi ya, SMCB hari ini. Aku lihat mereka geraknya secara teknikal ya. SMCB juga bagus. Jadi ini nggak tahu nih apakah semester kedua konstruksi jalan. Nah, I don't know. Ya, bisa sih bro. Kalau misalnya tiba-tiba, nah which is ini biasa akan jadi Holy Trinity nih biasa kalau main nih. Holy Trinity, semen, properti, konstruksi. Biasa kalau main, jarang mereka main sendirian. Kalau main sendirian, biasanya nggak tahan lama tuh kayak properti gitu kan. Mm-mm. Udah naik kemarin-kemarin gitu kan. Waduh, semua orang bilang properti sahamnya bagus, tapi konstruksinya nggak main, ya sudah, balik lagi ke asal. Jadi ke mereka kalau mau main tuh harus barengan memang sektornya sih. Aku agak curiga Bill, soalnya kayak konstruksi itu dari Wika itu beberapa hari udah naik sih. Aku lihat Ya, dari minggu lalu ya. Terus bener. pas hari ini semen naik itu aku kayak, waduh ini jangan-jangan nih gitu. Ya udah. Iya. Ya, makanya harus rajin screening chart ya, teman-teman tiap hari gitu. Ya, Jangan cuma berfokus sama chart barang yang kita punya gitu, tapi ya. harus fokus chart yang kita nggak punya tuh apa karena takutnya kita kelamaan lihat punya kita jadinya kayak kodok direbus gitu. Kita nggak sadar ya, Pak. Ada yang lain sebenarnya lagi main dan kita Betul, betul. wasted di sini Oh, gitu. Oke, ternyata Jogi apa nih? pingsan. Kuotanya apa? Kan XL sahamnya nggak susah naik, Jogi ya kuotanya begitu. Ya sudah teman-teman, nanti kalau Oke, kayak begitu apa kita closing dulu ya teman-teman. Thank you banget buat Doni hari ini ya buat sama-sama. infonya gitu. Apa bikin lagi apa Don next live-nya gitu. Oke, Moga-moga lancar apps-nya ya, biar biar bisa cepet gitu. amin, amin Bill. Sukses buat kamu juga Bill. Ya, thank you Don. Ya, thank you Bye-bye. teman-teman.